Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Rizky Haragazaldin dengan NIM akhir 18. Di sini saya akan menjelaskan terkait efektivitas pendekatan restoratif justice terhadap perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih cenderung bersifat represif dan berorientasi pada penghukuman, sehingga sering menimbulkan dampak negatif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak tidak hanya mengalami proses hukum yang panjang, tetapi juga menghadapi stigma sosial, tekanan psikologis, serta kehilangan hak dasarnya seperti pendidikan dan perkembangan sosial. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya melalui penerapan restoratif justice. Selanjutnya ada konsep restoratif justice. Restoratif justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan hubungan antar pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan diversi dengan tujuan menciptakan penyelesaian yang adil tanpa harus mengedepankan hukuman. Dalam konsep ini juga pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara korban diberikan ruang untuk menyampaikan dampak yang dirasakan sehingga tercipta keseimbangan kepentingan semua pihak. Selanjutnya ada konsep restoratif justice. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, restoratif justice memiliki peran yang sangat penting karena anak pada dasarnya masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Anak berhadapan dengan hukum yang tidak dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tapi juga sebagai individu yang memerlukan pembinaan, perlindungan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, pendekatan yang berorientasi pada penghukuman semata dinilai kurang efektif dalam mencapai tujuan perlindungan dan rehabilitas anak. Restoratif justice hadir sebagai alternatif yang memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, the best interest of the child, sekaligus tetap memperhatikan hak-hak korban serta ketertiban masyarakat. Selanjutnya, penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan untuk mengupayakan diversi terhadap perkara yang memenuhi syarat tertentu. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, pembimbing, kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya. Melalui mekanisme ini diharapkan tercapai kesepakatan yang mampu memulihkan kerugian korban sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus mengalami proses pemidanaan yang berorientasi menimbulkan stigma sosial. Selanjutnya, keberadaan restoratif justice juga bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang sering muncul akibat proses peradilan formal terhadap anak. Pengalaman menjalin penahanan atau pidana penjara dapat menyebabkan trauma psikologis, hilangnya rasa percaya diri, tertanggungnya pendidikan, serta meningkatnya resiko anak untuk kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari. Selain itu, label sebagai narapidana seringkali menimbulkan diskriminasi dan penolakan di lingkungan sosial. Dengan restoratif justice, anak diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara konstruktif melalui permintaan maaf, ganti rugi, pelayanan masyarakat, atau bentuk kesepakatan lainnya yang disetujui bersama. Pendekatan ini tidak hanya mendorong perubahan perilaku anak, tetapi juga membantu proses reintegrasi sosial sehingga anak dapat kembali diterima oleh keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, dari perspektif korban, restoratif justice memberikan manfaat yang tidak selalu diperoleh dalam proses peradilan konvensional. Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan secara langsung kepada pelaku.
Melalui dialog yang difasilitas secara profesional, korban dapat memperoleh penjelasan mengenai alasan terjadinya perbuatan pidana dan memperoleh untuk pemulihan yang sesuai dengan kerugian yang dialami. Ketertiban aktif korban dalam proses penyelesaian perkara meningkatkan rasa keadilan karena korban tidak hanya menjadi objek dalam proses hukum, melainkan sebagai subjek yang hak dan kepentingan diperhatikan secara nyata. Selain itu, masyarakat juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan restoratif justice. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pemulihan dan pembinaan anak. Ketertiban tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga sosial, serta keluarga yang dapat membantu menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, kesadaran hukum kepada anak. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada individu pelaku korban, tapi juga memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong yang menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, implementasi restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep dan mekanisme restoratif justice. Selain itu, terdapat keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial yang berperan penting dalam memfasilitas proses diversi. Pada beberapa kasus, korban atau keluarga juga menolak penyelesaian melalui diversi karena menganggap pidana penjara lebih mencerminkan keadilan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan restoratif justice tidak hanya bertanggung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, serta dukungan masyarakat terhadap paradigma pemulihan dibandingkan pembalasan. Dengan demikian, restoratif justice merupakan pendekatan yang relevan dan humanis dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pendekatan ini menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas tanpa mengabaikan hak korban dan kepentingan masyarakat. Melalui mekanisme dialog, tanggung jawab, dan pemulihan, restoratif justice berupaya menciptakan penyelesaian yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan pemidanaan bersifat represif. Oleh karena itu, penguat implementasi restoratif justice perlu dilakukan agar tujuan melindungi anak dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana dapat terwujud secara optimal. Lalu ada dasar hukum. Penetapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pentingnya diversi dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak juga menjadi landasan dalam menjamin hak anak untuk mendapatkan perilaku yang manusiawi dan perlindungan dari diskriminasi dalam proses hukum. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana efektivitas pendekatan restoratif justice terhadap perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Tujuan penelitian di sini adalah menganalisis efektivitas restoratif justice, mengkaji perlindungan hak anak, dan mengidentifikasi kendala penerapan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas restoratif justice dalam perlindungan hak anak. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan undang-undang, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman dalam mengenai penerapan konsep restoratif justice dalam sistem hukum nasional. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.
Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori restoratif justice, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis praktik penerapannya dalam berbagai kasus yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Lalu ada teknik dan pengumpulan analisis data. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan. Data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara menginterpretasikan informasi secara sistematis. Selain itu digunakan untuk teknik interpretasi hukum seperti penafsiran gramatika, sistematis, dan teologis untuk memahami makna serta tujuan dari aturan hukum yang dianalisis. Lalu ada konsep diversi. Diversi merupakan proses pengadilan penyelesaian perkara pidana anak dari jalur peradilan formal ke luar pengadilan dengan mengutamakan penyelesaian yang damai. Melalui diversi, anak dapat terhindar dari dampak negatif, penahanan, dan proses hukum yang berkepanjangan. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil serta menjaga masa depan. Selanjutnya ada efektivitas restoratif justice. Restoratif justice dinilai efektif karena mampu mengurangi dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak. Pendekatan ini membantu mencegah stigmatisasi, mendukung proses rehabilitasi, serta meningkatkan peluang reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Dengan demikian, anak dapat dikembalikan ke kehidupan normal tanpa label negatif sebagai pelaku kejahatan. Lalu ada dampak positif. Penerapan restoratif justice memberikan dampak positif bagi anak terutama dalam menjaga hak-haknya seperti pendidikan, kehidupan sosial, dan perkembangan psikologis. Selain itu, pendekatan ini juga terbukti mampu menurunkan tingkat pengulangan tindak pidana atau residivisme karena proses penyelesaian perkara dilakukan secara edukatif dan berorientasi pada pembinaan. Lalu ada kendala implementasi. Meskipun memiliki banyak kelebihan, penerapan restoratif justice masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut antara lain rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan jumlah mediator profesional, serta kurangnya rehabilitas pendukung. Selain itu, paradigma penghukuman yang masih dominan juga menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penerapan pendekatan ini. Lalu ada faktor masyarakat. Keberhasilan restoratif justice juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban atau keluarga korban menolak penyelesaian melalui diversi karena dianggap tidak memberikan efek jera. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat restoratif justice, sehingga diperlukan edukasi yang lebih luas agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara. Lalu ada perspektif hak asasi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia, anak merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Restoratif justice menempatkan anak sebagai subjek yang harus dibina dan dipulihkan, bukan sekedar dihukum. Pendekatan ini memberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan menghindarkan anak dari diskriminasi serta perlakuan yang merendahkan martabat. Lalu ada relevansi budaya Indonesia. Restoratif justice memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian konflik secara damai. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip hukum adat yang mengutamakan keseimbangan hubungan sosial, sehingga memiliki potensi besar untuk diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Lalu upaya pengoptimalisasi. Untuk meningkatkan efektivitas restoratif justice, diperlukan sebagai upaya seperti penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas pendukung diversi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga sangat penting agar memahami pentingnya pendekatan ini dalam melindungi hak anak dan menciptakan keadilan yang lebih humanis. Lalu di terakhir ada kesimpulan, yaitu secara keseluruhan restoratif justice dapat dinilai cukup efektif dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dalam sistem peradilan pidana.
Pendekatan ini mampu mengurangi dampak negatif proses hukum formal serta mendukung rehabilitas dan reintegrasi sosial anak. Namun demikian, masih diperlukan berbagai perbaikan dalam aspek implementasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.